Siapa? Halo? Halo Karin. Aziz. Apa kabar, Ziz? Apa kabar, apa kabar? Kemana aja lo? Udah bolos syuting sebulan nih. Sorry. Ini gue lagi healing trip sih sebulan. Sebulan gue gak di Jakarta. Kayaknya gue masih lama juga nih balik ke Jakarta. Terus gimana dong kerjaan? Iya, janji deh gue bakal selesain syuting sehari 4 kali syuting deh kalau perlu demi Kue Entertainment. Awas lo ya. Yaudah, Iya. by the way, mumpung lo lagi traveling, Pak Bos nyuruh gue discover program baru nih buat Kuy. Terus gue kepikiran mau buat channel kuliner. Pas banget kan, lo lagi traveling. Program baru kuliner. Aduh, tapi gue lagi males, Ziz. Gue lagi liburan. Tunggu. Tapi cuannya ada. Ya cuan lah. Yaudah. Yaudah deh. Kalau tapi programnya namanya apa? Kuliner Karin, gimana? Kuliner Karin ya. Catchy sih. Ya wes. Gue kerjain deh mumpung gue lagi di Makassar nih. Kulinernya enak-enak, Ji. Yaudah. Gue kerjain dulu, gue cari ininya dulu, kru-krunya. Yaudah deh. Assalamualaikum. Oke, jadi sekarang gue udah sampai di first stop kuliner Makassar kita dan gue memutuskan untuk pergi ke Konro Karebosi. Jadi Konro Karebosi ini ada 2 makanan khas mereka dan cuma emang ada 2 doang. Jadi kayak di sini tuh nggak ada menunya. Jadi orang kalau datang ke sini udah pasti tahu mau pesen sop konro atau konro bakarnya. Nah, jadi si Konro Karebosi ini ada di Jalan Gunung Lompo Batang di Makassar. Kalian bisa cobain. Sekarang gue mau pesen dulu. Gue mau cobain dua-duanya dan kalian bisa lihat nanti perbedaannya. Sop konro apa sih dan konro bakar tuh apa? Oke? Sekarang di depan aku ini udah ada konro bakar, kalian bisa lihat sendiri. Bentuknya seperti ini dan juga ada kuahnya. Nah, kuahnya tuh kuah kecoklatan kehitaman gitu. Ini kuah gurihnya. Jadi bisa kalian pilih mau pakai kuah atau enggak untuk konro bakarnya. Kemudian ada sup konro. Nah, kalau sup konro ini emang direbus aja dan bentuknya seperti ini nih, langsung dikuahin. Kemudian kalau kalian nggak tahu nih, fun fact, jadi konro bakar dan sup konro ini adalah sup iga sapi khas dari tradisi Bugis dan itu dari Makassar. Dan biasanya tuh disantap dengan nasi atau kalian bisa santap juga dengan ketupat dan juga buras kayak gitu. Udah deh, jangan kebanyakan ngomong, kita cobain kali ya rasanya. Sambal di sini kali ya. Tuang deh menurut gue. Sama di sini juga. Jadi tadi gue udah coba makan dan bener kata orang-orang, jadi Karebosi ini salah satu yang punya konro bakar yang terenak. Jadi kalau tadi gue rasain dari kuah ininya nih, ini kerasa kayak ada bumbu kacangnya dan ini tuh agak manis. Tapi ketika nanti kalian mix sama kuahnya, jadi ini bakal ke mix, wah rasanya bener-bener kayak akan rasa banget sih dari asin kecampur sama manis juga. Kita move on ke supnya.
sesuai dugaan gue. Ini rasanya gurih, asin, dan makin mantep lagi lo kasih tuh sambal secara aur-auran. Oke, last nih, gue mau kasih tahu ratingnya dari gue, personal rate gue. Yang konro bakarnya, I would give this 8 per 10. Karena I'm not a fan of manis. Dan juga ini karena mungkin dibakar kali ya, agak ada beberapa bagian yang agak keras. Tapi tetap enak. Dan yang suka manis sama bumbu kacang menurut gue ini fine banget. Terus kalau menurut gue yang konronya ini pemenang dan juaranya. Karena gue suka asin dan juga menurut gue bakal kasih 9 per 10. Karena tadi bener-bener gurihnya tuh enak banget sampai ngeresep ke daging-dagingnya. Jadi harus banget kalian save nih konro kareboshi. Ini ada detailsnya di bawah sini, kalian bisa cek alamatnya di bawah ini. Kita langsung move on aja ke yang selanjutnya, bakso Ati Raja. Kita move on ke kuliner stop kita yang kedua. Nah, jadi ini namanya bakso Ati Raja. Jadi orang tuh sering banget salah paham kalau bakso Ati Raja tuh khasnya Sulawesi Selatan. Sebenarnya namanya bukan bakso Ati Raja, tapi nyuknyang. Jadi baksonya itu sendiri namanya nyuknyang. Jadi bakso kayak bakwan gitu. Dan ini ada 3 macem. Ada kayak bakso gorengnya, kalian bisa lihat tuh. Kemudian juga ada bakso kasarnya. Lalu ada bakso halusnya, jadi ada 3 jenis bakso di dalam nyuknyang ini. Tapi kenapa sih namanya bakso Ati Raja? Nah, kalau Ati Raja sendiri itu adalah nama kios yang berada di Makassar. Jadi mulai aja kali ya. Nih biasa dimakan pakai buras. Ini tadi kan aku kasih tahu ada namanya buras. Buras itu bentuknya kayak gini. Nah ini tergantung selera kalian mau pakai ini apa enggak. Tapi kalau gue sih makan yang polosan. Dan ini best banget, tapi ini namanya kalau di Makassar namanya lombok. Nah sambelnya ini hati-hati, sambelnya pedes. Jadi kalian jangan terlalu banyak, cobain dulu dikit per dikit. Kalau misalnya kurang baru tambahin. Kalau gue suka banyak. Mari kita santap sekarang. Secara kacau dan secara hancur-hancuran aku ke Ati Rajaan. Oke, ini udah bakso. Jujur ini udah piring kedua gue. Bakso gorengnya enak banget. Gue udah habis bakso gorengnya. Ini best. Kalau bisa dikasih ranking di antara 3 jenis bakso ini, gue bakal kasih yang ini pertama, bakso goreng, karena dia kayak crispy gitu. Kalau yang ini gue kasih yang kedua. Teksturnya beda, ini bakso kasar tapi juga bukan kayak bakso urat gitu loh. Kayak agak kenyal dan juga kok enak deh, teksturnya beda. Dan kalau yang ini bakso halus ini enak juga, tapi dia memang bener-bener halus banget, ini namanya bakso halus gitu. Kalau personal rate, lu nggak perlu tanya deh. Gue pasti kasih ini adalah 10 per 10. Bakso ini gue kasih 10 per 10 dari semua bakso. Jadi kalian wajib banget coba. Dan kalau misalnya kalian gak mau makan di sini atau gak ada waktu makan di sini, kalian bisa beli kayak kotakan gitu, paketan. Dan biasanya tuh ada di sini kalau misalnya mau beli di kiosnya, atau kalian bisa beli di bandara karena di tempat oleh-oleh juga ada. Gitu deh. Gimana kalau kita move on ke tempat selanjutnya? Abis gue makan.
the next one. Nah, di kuliner stop yang ketiga ini kita akan nyobain coto Makassar. Nah, apa sih coto Makassar? Untuk kalian yang belum pernah nyobain coto Makassar ini bukan soto jadi coto, bukan kayak soto ya. Cuman coto Makassar ini bentuknya mirip banget, kayak looknya itu mirip banget sama palu basa. Terus coto Makassar ini punya nama lain, namanya coto Mangkasara. Dan ini adalah makanan khas dari Sulawesi Selatan, dari Makassar. Jadi untuk kalian yang penasaran nih, kalian bisa cobain di coto Makassar ini, yaitu di coto gagak. Sekarang udah ada nih 2 coto Makassar, dan tadi dianterin sama bapaknya sendiri, baik banget ownernya dari coto Makassar Gagak. Nah, coto Makassar Gagak ini berada di Jalan Gagak di Makassar. Terus yang uniknya nih, aku juga baru tahu kalau cara makannya itu kita pakai ketupat ini, kemudian ketupatnya ambil sesuai keinginan, lalu kita ambil dagingnya. Ini nikmat banget. Coto Makassar ini base-nya, dalamnya itu tuh kayak daging tapi juga ada jeroan sapinya. Jadi sama kayak palu basa. Tapi kalian bisa pilih nih, kalau kalian gak suka jeroan, kalian bisa pilih cuma daging aja, atau kalau mau campur boleh. Kalau gue sih selalu suka yang campur ya, karena gue kebetulan suka jeroan, kemudian juga lemak-lemaknya. Deh, makannya sekarang ya. Okay, so my personal rate for this dish menurut gue adalah gue akan kasih di 9. Gue suka, tapi kebetulan gue lebih suka yang kayak lebih banyak kelapanya, which is palu basa, tapi ini juga gak kalah banget. Terus tadi gue baru tahu sih cara makannya itu cukup praktis, dan ternyata cara makan kayak gitu lebih enak dan lebih praktis juga. Jadi kayak kita misalnya kalian kurang 1 ketupat, kalian bisa ambil 2 ketupat atau seterusnya gitu. Dan jeroannya ini tuh udah direbus selama berjam-jam, jadi bener-bener gak amis, total enak banget, terus juga lembut pastinya. Tadi gue udah nyoba parunya, ada tadi kalau nggak salah ada hati juga, best menurut gue. Jadi kalian harus cobain coto Makassar yang di Jalan Gagak. Tolong gue dengan daging narkosis ini. Lihat mata gue tanpa paksaan udah bisa begini nih. Aduh. Oke, kita udah bounce ke tempat keempat. Jadi ini adalah tempat kuliner keempat kita. Dan ini adalah juara dari segala juara kuliner di Makassar, yang pastinya semua orang udah tahu. Kalau denger nama makanan ini pasti ingetnya Makassar, karena udah khas banget, yaitu palu basa serigala. Nah, jadi palu basa sendiri itu adalah makanan yang isinya tuh daging dengan kuah kental dan ada kayak kelapa sangrainya. Terus itu juga nanti ada jeroannya juga. Makanya tadi kan gue bilang kalau coto Makassar itu hampir mirip sama palu basa. Bedanya adalah kalau tadi kuahnya kuah bening. Nah, kenapa sih namanya palu basa serigala? Dan kenapa yang terkenal palu basa serigala? Jadi salah satu palu basa terenak di Makassar adalah palu basa serigala. Nah, kenapa namanya serigala? Dulu tuh kayak pas waktu gue update pertama kali, banyak banget kalian yang bilang kayak ini daging serigala, Kak. Hah? Kamu yang gila apa aku yang gila sekarang, Dir? Jadi enggak, itu kenapa namanya serigala? Karena di Jalan Serigala. Nah, kebetulan palu basa serigala udah ekspansi. Mereka akhirnya ekspansi ke Jakarta, nah tepatnya di Kelapa Gading. Jadi menurut gue kita langsung pesan aja biar gue makin parah kedagingannya.
Oke, jadi makanannya udah dateng dan di sini gue pesen 2 tipe palu basah. Karena nanti kalian bisa milih kalian mau pakai ada telurnya. Ini ada telurnya nih. Nah, ini nanti telurnya kita gabung, kita kocok di dalam palu basahnya. Atau misalnya kalian nggak mau pakai telur juga bisa, yang biasa kayak gini. Dan kalian bisa milih juga kalau misalnya kalian mau daging doang. Nah, di sini ada beberapa nih yang bisa aku jelasin cara makannya dan apa aja yang bisa kalian tambahin di dalam palu basah serigala ini. Pertama, biasa orang makannya ya, kita coba yang ini dulu. Ini tuh dicampur, dikocok. Kemudian, cara selanjutnya adalah kita tambahkan kelapa sangrainya. Ini biasanya selera aja sih kalian mau nambahin berapa, karena sebenarnya di dalam kuahnya itu udah ada kelapa sangrainya, tapi biasa orang biar makin gurih itu ditambahin lagi. Gak lupa kita tambahin juga jeruk nipis. Ini selera juga mau berapa banyak. Kalau gue sih nggak suka terlalu banyak. Dan yang terakhir adalah sambal. Ini definisi gue bener-bener kedagingan, tapi kedagingan nikmat, tau gak lo? Lu gak perlu nanya deh kalau gue mau ngasih ini berapa rate-nya, gue pasti kasih 10. Dan menurut gue ya, gue jamin kalau kalian kesini paling rendah kalian kasih 9 lah rate-nya. Kalau misalnya kalian mau nyobain juga tapi langsung dari palu basah OG-nya, langsung aja datang ke palu basah di Jalan Serigala. Kita abis ini lanjut lagi dan kalian akan menyaksikan saya makin melayang. Akhirnya gue abis tidur power nap selama 30 menit dan abis ngopi tadi, dan kedagingan gue akhirnya sudah berkurang. Nah, sekarang kita ada di tempat kelima untuk kuliner Makassar kita, dan karena tadi kita udah 4 makanan, jadi kita sekarang nyoba dessertnya. Dessertnya ini ada es pisang hijau, terus juga ada es palu butung. Nah, kalau dilihat ini agak mirip kan, tapi sebenarnya bedanya adalah es pisang hijau dia tuh kayak ada luarannya kayak di wrap gitu, sama gue juga kurang tahu jujur ini hijau-hijaunya apa, ntar kita cari tahu ya. Dan dalamnya pisang, kemudian juga ada esnya tentunya, terus ada kuahnya juga. Dan kalau es palu butung dia cuma pisangnya aja. Yang terakhir ini ada namanya jalangkote. Nah, jalangkote ini sebenarnya kayak pastel bentuknya. Nah, tapi di sini manggilnya jalangkote dan isinya tuh beragam banget. Terus tapi ini kan kalau misalnya kita beli gorengan di sini kita wajib beli 5. Tapi nanti kita cobain semuanya. Tapi yang paling mau gue bahas di sini adalah es palu butung, es pisang hijau, dan jalangkote. Jadi nanti kita cobain semua ya. Nah, kita sekarang akan makan yang es pisang hijau dulu. Kalian tim es pisang hijau dicampur apa makan esnya baru makan yang lainnya? Gue sih kayak nggak dicampur sih. Jadi biar esnya tuh tahan lama. Jalan kacau dan wakwau enak banget. Oke, jadi ada perbedaan antara es pisang hijau sama es palu butung ini. Nah, selain tadi ada perbedaan di lapisannya, ini kan dilapisi sama adonan pandan gitu. Jadi kerasa banget pandannya. Terus ini juga pisangnya tuh berbeda. Kalau pisang yang pertama untuk es pisang hijau itu pisang raja.
Tapi kalau untuk yang es Palu Butung, pisangnya tuh pisang kepok. Kalau misalnya di Jakarta juga kita ngomongin pisang kepok kan. Nah, jadi perbedaannya tuh itu. Kalau untuk dari segi pisangnya. Tapi selebihnya yang lain sama. Ini pakai es serut gitu, terus ada sum-sumnya juga. Dan kalau kuahnya itu pakai susu tapi dimix sama sirup gitu deh. Nah, kalau yang Jalan Kote ini jadi isi sebenarnya basicnya pastel, tapi kalau misalnya di Jakarta dia pastelnya biasanya isinya kayak sayuran, terus juga mungkin ada mayonesnya kayak gitu-gitu. Cuman kalau ini isinya tuh bisa ikan dalamnya, terus bisa bermacam-macam deh, bisa diganti-ganti isinya. Nah, setelah ini kita akan rest dulu. Gue juga mau ngelarin beberapa kerjaan gue, tapi nanti kita akan lanjut ke kuliner malam. Nah, sebenarnya nanti kita akan kesananya sore sih. Tapi untuk kalian yang di Makassar dan kalian butuh makan malam nih, nyari makan malam yang enak, kalian nanti bisa makan di Mie Anto. Jadi itu kayak mie kering gitu, kayak ifumi lah. Gue juga udah sering makan. Stay tune aja ya. Oke, jadi tadi gue habis kerja dulu sebentar break dan nurunin makanan juga karena tadi kan kita udah makan kayak 7 makanan beda-beda. Tapi sekarang lapar lagi gara-gara tadi kerja lumayan padet dan kita udah di kuliner ke-8 kita dan kuliner terakhir kita kuliner malam yaitu adalah Mie Anto. Nah, jadi kalau kalian mau tahu Mie Anto ini tuh nanti bentuknya kayak ifumi kalau misalnya kalian tahu. Jadi kayak ada mie kerasnya gitu, tapi nanti disiram sama kuahnya. Kemudian nanti ada 2 pilihan, ada yang daging, terus juga ada yang seafood. Sesuai dengan selera kalian aja, kalian mau yang seafood ataupun daging. Nanti kayak kita pesen dulu kali ya. Nah, Mbak. Oke, jadi ini untuk Mie Anto yang ayam udah dateng. As you can see, ini bener-bener mirip banget kayak ifumi, tapi yang bikin beda adalah mie-nya tuh kecil-kecil kayak gini, tipis-tipis. Nah, ini katanya salah satu best rasanya juga untuk mie kayak ifumi ini di Makassar. Mari kita coba ya. Ini yang ayam. Jadi ngebedain kuahnya itu kayak agak lebih kental dibanding ifumi. Terus juga mie-nya lebih tipis-tipis dibanding ifumi. Akhirnya penutupan gue kenyang banget, jujur tadi gue beneran nyobain dua-duanya. Dan kalau dari personal opinion gue ya, tadi gue udah nyobain. Kalau mie yang ayamnya untuk ini gue suka Mie Anto, tapi kalau mie yang seafoodnya gue suka Mie Titi. Jadi itu orang suka salah nih. Namanya tuh Mie Titi tuh sebenarnya bukan nama dari mie-nya itu sendiri, tapi itu nama kiosnya sama kayak Ati Raja. Nah jadi ada 2, ada yang best ya, ada Mie Titi, ada Mie Anto. Sebenarnya terserah kalian sih kalian suka yang mana. Tapi kalau based on yang tadi aku udah coba, kuahnya itu kalau di sini lebih kental, kalau yang di Mie Titi itu agak lebih encer gitu. Tapi dua-duanya enak dan kalau aku bisa kasih rate Mie Anto aku kasih 9,5 dijamin. Ini beda sama ifumi, ini enak banget. Jadi ini kalau mau jadi salah satu kuliner malam kalian bisa
langsung ke mie Anto, atau kalau mie Anto tutup atau habis ke mie Titi juga enak. Halo, Ziz. Udah nih, aman aja. Semua udah aman, terkendali kontennya. Berarti gue udah bisa liburan lagi ya? Hah? Ya nggak bisa dong, Rin. Nggak bisa? Kenapa? Ya kan harus syuting episode selanjutnya lagi. Loh, jadi ini bukan satu episode doang? Rencananya sih, ini untuk kontrak 1 tahun. Lu seriusan? Sejak kapan gue jadi tiba-tiba dikontrak 1 tahun, gengs? Makanya lu balik dulu deh ke Jakarta sini. Dan ntar kita bicarain di Jakarta ya. Tapi gue beneran harus bikin nih setiap kota yang gue dateng. Iyalah, lu berminat kan? Pasti dong. Guys, ternyata gue harus berkuliner lagi. Komen di bawah ya, gue abis ini harus kemana. Halo?